أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma talabna al-'izzata min ghairihi adallana Allah." Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Bila mana kita mencari kemuliaan dari selain Islam, maka justru Allah akan menghinakan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya orang memahami mengenai tauhid. Hanya Allah lah yang memuliakan, hanya Allah lah yang menghinakan. Yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kadang-kadang menyesatkan orang, membuat orang jadi tersesat. Allah Subhanahu juga membuat orang ini jadi mendapat hidayah. Semuanya Allah yang melakukan. Setan pun hakikatnya tidak akan bisa menyesatkan kita. Allah yang berbuat kepada kita ini semuanya. Kalau begitu bagaimana? Hubunganlah yang baik dengan Allah, biar selalu dicuri hidayah. Lalu kenapa kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan salihin. Selalu minta kepada Allah karena yang bisa memberi hidayah hanyalah Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena yang bisa menjauhkan diri kita dari jalan kerusakan, jalan setan, jalan Yahudi dan Nasrani hanyalah Allah. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Hadirin, baginda Nabi pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, di rumah takwa kepada Allah, di luar rumah takwa kepada Allah, di masjid takwa kepada Allah, takut kepada Allah, di pasar pun juga selalu takut kepada Allah. Ketika sendirian takut kepada Allah, ketika bermuasyarah dengan sesama orang Islam, bersama dengan manusia pun juga selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidur takut kepada Allah, ketika sedang membaca Al-Quran pun juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi berpesan kepada salah satu sahabatnya, takutlah, yang penting itu takut kepada Allah, takwalah kepada Allah. Asal dalam hati ini masih ada rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah, maka mesti akan hati-hati nanti di seluruh tindakan. Mesti akan hati-hati. Kenapa tuh orang itu nggak hati-hati? Karena nggak takut dan nggak khawatir. Kekhawatirannya harus kita wujudkan di dalam hati kita. Khawatir apa? Khawatir nanti kalau sampai harus berdiri di satu tempat khusus untuk berdiri, yang dikhususkan untuk para hamba, dikhususkan dibuat oleh Allah tempat itu, dan hamba di situ ditanyai oleh Allah mengenai amalan-amalan yang telah dia perbuat. Maka Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang khawatir ketika dia nanti harus berdiri di hadapan Tuhannya dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat selama di dunia, dihisab sana. Kemudian dia ketika berpikir mengenai ini menjadikan dirinya dari hati-hati, sehingga wanahan nafsa al hawa, menahan nafsunya dari mengikuti kesenangan-kesenangannya. Orang seperti inilah calon-calon ahli surga. Fa'inal jannata hiyal ma'wa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, takwa akan mendatangkan khawatir, karena takut kepada Allah. Khawatir aku berbuat seperti ini, nanti kalau dihisab sama Allah bagaimana? Di rumah dilihat, ini anak-anak aku biarkan saja, tidak aku ajari untuk ngaji, tidak diajari untuk sholat, tidak diajari untuk takwa kepada Allah. Ini bagaimana ini? Berani nikah harus berani didik, nggak berani didik nggak usah nikah. Berani mana juga harus berani tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab nggak usah mana katanya. Kata bahasanya orang-orang ahli hikmah. Bahkan ditambahi berani mati, berani hidup, harus berani berjuang. Gak berani berjuang, mati saja katanya.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, di rumah seperti apakah yang dimaksud rumahnya orang yang takwa? Disebutkan di dalam Al-Quran, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Hendaknya rumah ini diisi dengan taklim, dengan bacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai rumah yang dicintai, bukan dicintai karena bangunannya, dicintai Allah karena amalan yang ada di rumah, yaitu rumahnya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Diceritakan dalam surat Al-Luqman bagaimana di dalam rumah Sayyidina Luqman Al-Hakim hidup amalan, yaitu amalan belajar agama. Yang pertama beliau itu mengajari urusan tauhid. Idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sayyidina Luqman memberi nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah ini adalah satu perbuatan aniaya yang agung. Allah menciptakan matahari sendirian, kemudian kita katakan Gusti Allah diewangi. Begitu kita. Allah menciptakan bulan sendirian, kemudian ada hamba yang mengatakan Allah menciptakan bulan itu dibantu sama fulan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang sendirian, kemudian hamba malah mengatakan Allah itu dibantu sama fulan dan fulan. Allah memberi rezeki makhluk ini semuanya yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat sana dan juga ada di langit atau di bumi sendirian. Tetapi ada hamba yang mengatakan Allah dibantu sama bulan dan bulan dan bulan dan bulan. Bagaimana tidak menganiaya? Itu satu perbuatan yang keji, menuduh Allah Subhanahu wa taala dibantu orang padahal tidak ada yang membantu sama sekali. Hanya Allah saja. Allah Subhanahu wa taala memberi kita makan, memberi kita minum, memberi kita kehidupan. Dulu kita kecil, kemudian kita ditumbuhkan, berkembang sehingga akhirnya menjadi gede, menjadi dewasa. Dari dewasa menjadi gagah, setelah gagah rambutnya juga menjadi putih, setelah putih mulai turun lagi melengkung kayak pari. Nah, semakin tua makin bungkuk. Nah, kita ini juga gitu, makin tua makin bungkuk, kemudian hilang dari bumi. 100 tahun sebelum hari ini kita tidak ada. 100 tahun yang akan datang, kemudian yang hadir di sini sudah tidak ada semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sendirian Allah menciptakan, sendirian Allah menghilangkan. Tapi ada hamba-hamba yang mengatakan Allah dibantu ini, Allah dibantu. Ini adalah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguhnya syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain adalah satu kezaliman, perbuatan aniaya yang agung. Kalau semuanya yang menciptakan Allah, dengan bahagia Allah, dengan kemuliaan Allah, lalu kenapa kita mencari kemuliaan dari selain Allah? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma talabna al-'izzata min ghairihi adallana Allah." Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Bila mana kita mencari kemuliaan dari selain Islam, maka justru Allah akan menghinakan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya orang memahami mengenai tauhid. Hanya Allah lah yang memuliakan, hanya Allah lah yang menghinakan.
yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah terkadang akan menyesatkan orang, membuat orang jadi tersesat. Allah Subhanahu juga membuat orang ini jadi mendapat hidayah. Semuanya Allah yang melakukan. Setan pun hakikatnya tidak akan bisa menyesatkan kita. Allah yang berbuat kepada kita ini semuanya. Kalau begitu bagaimana? Hubunganlah yang baik dengan Allah biar selalu dicuri hidayah. Lalu kenapa kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan salihin. Selalu minta kepada Allah karena yang bisa memberi hidayah hanyalah Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena yang bisa menjauhkan diri kita dari jalan kerusakan, jalan setan, jalan Yahudi dan Nasrani hanyalah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali sholat kita baca surat Al-Fatihah yang hakikatnya ini kita adalah doa kepada Allah hari-hari supaya ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang saleh. Di dalam rumahnya Sayyidina Luqman, kembali lagi ke Sayyidina Luqman. Sampai itu juga Allah juga berpesan mengenai Sayyidina Luqman pun juga berpesan. Allah itu berpesan kepada hamba-hambanya supaya hamba-hambanya ini memuliakan dan berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala tusyrikani ma laysa li bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, bila mana hendaknya kamu selalu yaitu berbakti kepada kedua orang tuamu. Walaupun kedua orang tuamu bila mana memaksa kamu untuk mensekutukan Allah, maka janganlah kamu turuti, jangan diikuti. Tetapi setelah bermuasyarah dengan orang tua yang baik selama di dunia ini, bermuasyarah dengan orang tua yang baik. Kenapa harus berbuat seperti itu? Karena orang tua itu telah berjasa banyak kepada diri kita, yaitu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Ketika hamil maka dia sangat berat, ketika menyusui sangat berat. Maka orang iman, orang Islam itu mesti harus menghargai orang lain, apalagi itu orang tuanya, apalagi orang tuanya. Bahkan Allah mengatakan walaupun orang tua masih kafir pun harus menghargai orang tua. Inilah akhlak. Kalau akhlak ini kita buat, maka nampaklah siapa kita ini. Kita ini adalah orang Islam. Kita ini orang Islam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak orang tuanya supaya menghamba kepada Allah, menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Orang tuanya marah, malah Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan berdoa kepada Allah supaya engkau dapat hidayah dan masuk surga. Insya Allah doaku akan dikabulkan sama Gusti Allah. Malah begitu, diusir dari rumah. Nabi Ibrahim juga pergi, tetapi berjanji kepada orang tuanya akan terus berdoa untuk orang tuanya. Ini namanya akhlak yang baik. Kemudian pendidikan berikutnya di rumah ini adalah pendidikan mengenai yaitu sholat. Ya bunayya aqimis sholat
wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, dirikanlah sholat, tegakkan sholat. Apakah itu menegakkan sholat? Menegakkan sholat ini adalah sholat pada tepat waktunya. Sebagaimana mengatakan iqamatus sholat, menegakkan sholat adalah sholat berjamaah di masjid. Ya bunayya aqimus sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan beramar ma'ruf nahi 'anil munkar. Selalu amar ma'ruf nahi 'anil munkar di mana saja kamu berada. Ini adalah kewajiban dari Allah. Kalau orang ditanya ini apa itu boleh memilih atau ini kewajiban, amar ma'ruf nahi 'anil munkar adalah kewajiban dari Allah. Ini bukan disuruh milih. Kamu boleh mengajak kebaikan, kamu juga boleh tidak mengajak kebaikan. Kamu boleh mengajak kemungkaran, kamu juga boleh tidak mengajak boleh mencegah kemungkaran, boleh tidak mencegah kemungkaran. Tidak seperti itu. Tapi beramar ma'ruf nahi munkar adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh orang yang beriman. Seluruh orang yang beriman. Kalau orang sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tadi sholatnya pun juga akan hilang. Hilang amar ma'ruf, hilang sholat, hilang iman. Benar begitu. Makanya Sayyidina Luqman mengatakan ya bunayya aqimus sholat. Awalnya tadi iman. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Kemudian yang kedua aqimus sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini sama atau mirip dengan ayat ini, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya orang-orang seluruh manusia ini adalah dalam kerugian kecuali orang yang beriman terus dan beramal soleh dan saling mengingatkan untuk amal agama, saling mengingatkan untuk membetah-betahkan diri dalam amal agama, yaitu amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Jadi ada 3 perkara ini yang penting sekali dijaga, yaitu iman yang paling penting. Tapi iman tidak akan terjaga kecuali hanya dengan amal soleh. Amal soleh tidak akan istiqomah kecuali dengan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Maka Sayyidina Luqman juga berkata la tusyrik billah, iman. Kemudian aqimis shalah, ibadah, amal saleh. Termasuk tadi apa itu berakhlak dengan yang baik pada orang tua, ini bagian daripada amal saleh. Buah dari amal saleh. Kemudian yang terakhir adalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Kemudian wasbir 'ala ma asabak, ini gandengannya. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Nah, sudah gandengannya seperti itu. Kalau orang itu sudah mulai beramal ma'ruf nahi 'anil munkar, maka Allah langsung menambah lagi wasbir 'ala ma asabak. Hendaknya kamu selalu betah, tahan ketika kamu menghadapi ujian. Ketika menghadapi ujian ada 3. Seperti hanya sabar ada 3, maka ujian ada 3. Ujian pertama yaitu loyo, tidak mau istiqomah pada amal agama. Kenapa manusia ini kalau loyo? Karena manusia ini mempunyai 2 sifat. Sifat pertama adalah tukang lupa. Ya lupa, mesti ada yang lupa ini. Waktu nisabnya sudah lupa ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah suka loyo. Loyo lemah. Baru keluar 3 hari, semangatnya luar biasa dan cepat-cepat pengen keluar 4 bulan.
dicekal pun nggak bisa. Wah, 4 bulan. Begitu nanti sudah 4 bulan, lama-kelamaan lo ya akan turun seperti itu. Itulah manusia. Semangat, kemudian turun. Semangat, kemudian turun. Manusia seperti itu, semuanya. Dalam pekerjaan kamu juga seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan, Nabi pun juga memberi peringatan, likulli syai'in syirah wa likulli syiratin fatrah. Segala sesuatu itu ada masa semangat, dan setiap datang masa semangat pasti akan datang lagi nanti masa lemah. Masa lemah pasti akan datang. Barang siapa datang masa lemahnya dan dia masih berpegang kepada sunnah, maka dia selamat. Kalau tidak, maka dia akan hancur. Inilah manusia. Maka hadirin, ada satu amalan ini untuk menjaga supaya kita ini tidak lemah, supaya ini tidak lupa, yaitu amar ma'ruf nahi 'anil munkar atau tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, saling mengingatkan untuk amal agama, ingat mengingatkan untuk membetah-betahkan diri. Yang pertama tadi betah di dalam amal. Terus yang kedua, betah di dalam menahan diri dari maksiat. Ini juga sumber dari kelemahan manusia bila mana dia sudah tidak betah menahan diri dari maksiat. Karena setiap maksiat itu akan merosotkan iman. Iman merosot, amalan soleh merosot, amalan soleh merosot, nambahi iman merosot lagi malahan. Maka hadirin yang dimuliakan, maksiat ini berbahaya walaupun sedikit. Walaupun sedikit maksiat itu berbahaya. Kadang-kadang kita ini mata ini terlihat sesuatu jebret begitu. Memang Nabi mengatakan lakal ula wa alaikas tsani. Kalau yang pertama itu tidak apa-apa karena tidak sengaja. Tapi yang berikutnya atau yang diteruskan terus ini, nah itu akan mencelakakan kamu. Berarti betul satu jebret undang dipejamkan. Sudah. Jebret pertama diampuni oleh Allah, dapat maghfirah Allah. Maka itu beruntung kita dapat maghfirah Allah. Tapi maka lakal ula, yang pertama kamu dapat maghfirahnya Allah. Tapi yang kedua, wa alaikas tsani, pacaran yang kedua itu sudah menjadi mencelakakan diri kita. Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu akan bertambah-tambah dan berkurang. Bertambah-tambah dengan tambahnya amal dan berkurang dengan banyaknya maksiat. Udahlah, kalau orang itu kok sampai tidak bisa menghindarkan diri dari maksiat, walaupun sedikit, walaupun kecil, jangan sampai diremehkan. Jangan sampai diremehkan. Karena meremehkan larangan itu sama saja meremehkan Gusti Allah. Kalau seorang raja itu melarang, melarang kamu kalau masuk istana tak larang pakai kaki kanan, tak larang pakai kaki kiri. Setiap masuk mesti harus pakai kaki kanan. Ya itu larangan biasa aja, kelihatannya kecil. Kalau dilanggar pun raja juga gak marah. Nah, mungkin gak marah. Tapi kalau sekali, 2 kali kemudian diremehkan, raja tahu kita ini meremehkan raja, maka raja mesti akan murka. Sedangkan Allah Subhanahu wa tahu. Allah Subhanahu wa tahu. Kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, artinya kita ini meremehkan yang melarang. Permasalahannya di sini. Maka para ulama mengatakan la shaghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Terus gak kapok-kapok meremehkan Gusti Allah, ini tidak kecil. Wala kabirata ma'al istighfar atau ma'at taubah, dan tidak ada dosa besar kalau setelah dosa besar langsung menyesal, meninggalkannya, kemudian menyesalinya dan niat sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya, maka yang seperti ini dosanya akan diampuni oleh Allah. Bukan dosa besar lagi, hilang diampuni oleh Allah. Kecil tapi gak kapok-kapok. Nah ini gak diampuni oleh Allah.
Ini gak kapok-kapok, ini terus gak kapok-kapok. Ini gede kuwapok saumur urip. Nah, itu malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar menahan diri dari maksiat, ini sabar. Wasbir ala ma asab. Kemudian berikutnya adalah sabar ketika kena musibah. Musibah yang mengenai diri kita, musibah mengenai harta kita, musibah mengenai orang sekitar kita, anak atau istri atau orang tua atau saudara yang menjadikan kita ini susah. Kadang-kadang orang itu susah itu bisa putus asa. Kadang-kadang itu kalau sudah susah, nanti akhirnya terus semua pekerjaan ditinggalkan karena susah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau selalu berdoa Allahumma inni, dan mengajari kita begitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari rasa prihatin dan rasa sedih, susah. Karena ini melemahkan manusia. Melemahkan manusia, orang jadi putus asa. Waktunya semangat, putus semangat. Bangun pondok semangat. Ternyata anak laki-lakinya mati. Langsung ditinggalkan semuanya. Nah, ini namanya apa? Ini tidak betah, tidak sabar. Itu contohnya seperti itu. Semangat, berjuang semangat. Keluar 40 hari, 4 bulan semangat. Pulang-pulang istrinya wafat, kapok karena tunai. Maka hadirin yang seperti ini adalah ujian. Maka wasbir ala ma asabak. Sabarlah ketika kamu mendapati musibah. Ada perkara ini. Ada 3 ya. Sudah tadi musibah, yaitu musibah lupa dan loyo. Kemudian yang nomor 2 adalah musibah kalau sampai kena maksiat. Yang ketiga adalah musibah kecelakaan yang ada pada diri kita ataupun kepada keluarga kita atau pada harta kita. Ini menjadikan manusia jadi loyo sehingga amal solehnya jadi langsung merosot. Begitu amal soleh merosot, itu maka iman pun juga merosot. Kemudian muraqabah. Ini penting sekali muraqabah ini. Karena muraqabah inilah yang juga cara untuk menjaga diri kita ini supaya istiqamah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Nah, di mana saja kamu berada, kamu itu di mana saja, langit, bumi, udah pokoknya mesti Allah Subhanahu wa taala menemukan kamu dan akan kembali kepada Allah. Merasa di mana-mana selalu diawasi oleh Allah. Oh, ini Masya Allah. Kalau ini jadi, maka orang ini tidak akan bisa melakukan kecuali hanya kebaikan saja. Pengennya itu pokoknya duduk, merasa dilihat Allah di hadapan Allah. Duduk pengen duduk yang meridhokan Allah. Bicara pengen bicara yang meridhokan Allah. Kalau sedang berjalan pengennya jalan yang meridhokan Allah. Berdirinya dengan pengen berdiri yang meridhokan Allah. Terus begitu, seluruh perbuatannya satu saja. Bagaimana aku dapat meridhokan Allah yang sedang mengawasi aku. Kalau orang itu kalau sudah ada rasa seperti ini jadi berani. Kenapa orang itu takut? Orang takut itu dikarenakan mungkin dia ini tidak merasa sedang bersama Allah dan diawasi Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama kepada Fir'aun. Mendakwahkan agama kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun kepada agama.
Maka di antara kata-kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala rabbi inni akhafu ay yaqtulun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Wah Allah, aku ini takut kalau nanti aku datang kepada mereka justru menangkapku dan mereka akan membunuhku. Maka bantulah aku, jadikanlah saudaraku, kakakku yaitu Harun, supaya dia ini membantu aku untuk mendakwahkan agama. Ini termasuk orang itu sunnahnya, orang itu doa kepada Allah, minta kepada Allah, minta partner, yaitu minta teman untuk mendakwahkan agama. Ini penting sekali. Baginda Nabi sendiri belum minta kepada Allah khusus, Allahumma ayyidil Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Akhirnya Allah kirimkan Sayyidina Umar masuk Islam. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun ini sebagai pembantuku untuk mendakwahkan agama. Harun saudaraku, kakakku. Maka hadirin yang dimuliakan, akhirnya Allah pilih Nabi Harun untuk menemani Nabi Musa alaihissalam dalam mendakwahkan agama. Penting lagi. Jadi dulu baginda Nabi Muhammad SAW dakwah itu sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah 3 tahun beliau diperintah oleh Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Mulai sekarang dakwahlah dengan terus terang. Setelah 3 tahun dakwah di Mekah, dakwah terus terang. Apapun yang diperintah oleh Allah maka sampaikan. Dah gak usah pedulikan orang-orang musyrik. Wes tutup mata, tutup telinga, teruskan aja ini perintah Allah, sampaikan. Itulah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi langsung menyampaikan masalah itu, sampaikan. Tetapi baginda Nabi belum mempunyai orang yang kuat membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Belum punya orang yang kuat. Baru kemudian itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala masuk Islam. Maka Sayyidina Umar mengusulkan baginda Nabi ini biar tambah nampak. Maka bagaimana kita keluar bareng-bareng sholat di Masjidil Haram katanya. Akhirnya membuat 2 shaf. 1 shaf dipimpin oleh Sayyidina Umar, 1 shaf dipimpin oleh Sayyidina Hamzah, bareng-bareng masuk di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram. Seluruh orang Quraisy melihat arak-arakan orang Islam pada waktu itu. Nah begitu. Mulai itulah maka orang Quraisy mulai segan dengan orang-orang Islam. Walaupun itu masih di Mekah, segan. Bagaimana gak segan? Ini Hamzah. Gak berani sama Hamzah. Di depannya ini juga ada Umar. Gak berani mereka sama Umar. Maka hadirin penting sekali, yaitu kita doa kepada Allah supaya Allah datangkan bantuan orang yang munasib yang membantu kita memperjuangkan agama. Kadang-kadang orang itu kalau sendirian itu capek. Memang begitu. Tetapi kalau ada teman, nanti akhirnya dia ada semangat. Itulah kenapa orang itu diperintahkan untuk sholat berjamaah. Saya sholat di rumah lebih khusyuk, tenono. Besok orang sampai setahun orang akhirnya mengundurkan waktu. Kalau sudah 3 tahun langsung dikodok-kodok itu sholatnya akhirnya. Orang itu akan merosot kalau tidak ada teman yang merosot. Itulah perlunya orang Islam itu berkumpul. Kumpul 5 kali dalam sehari untuk sholat 5 waktu. Kumpul 5 kali dalam sehari untuk sholat 5 waktu. Kemudian kumpulan besar lagi, 1 kampung dalam 1 masjid, 1 kota dalam 1 masjid.
yaitu kumpul pada waktu Jumatan, ditarhib, dikuatkan lagi, disemangati lagi supaya yang loyo-loyo itu mulai berangkat lagi untuk mengamalkan agama. Insyaallah ya. Memang begitu, harus dari teman. Sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah hijrah ke Madinah dan orang-orang Mekah, orang-orang Islam yang ada di Mekah juga hijrah ke Madinah, maka baginda Nabi membuat satu tertib. Maksudnya tertib. Tertibnya setiap orang Islam dari Madinah ini dipersaudarakan dengan orang Islam yang ada di Mekah. Orang Islam Mekah datang, maka disaudarakan dengan orang Madinah. Terus begitu satu persatu, satu persatu. Ada beberapa faedah. Faedah pertama yaitu supaya ini antara orang Mekah dan orang Madinah ini berkerukunan, menyatu antara orang Mekah dan orang Madinah. Muhajir dan Ansor itu menyatu. Yang kedua kali adalah supaya saling ingat mengingatkan, yaitu tawasau bil haq tawasau bis sabr. Ini penting sekali. Ini dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai tingkatan kerjasama mereka itu sampai kerjasama belajar pun dibuat oleh mereka. Seperti Sayyidina Umar dengan saudaranya dari kalangan sahabat Ansor. Maka beliau berkata kepada sahabat Ansor ini, wahai saudaraku, aku mau ke pasar, kamu belajar sama baginda Nabi. Nanti kalau aku sudah datang dari pasar, maka hendaknya kamu ceritakan apa yang telah kamu pelajari dari baginda Nabi Muhammad SAW kepadaku. Nah, dan besoknya kamu yang ke pasar, aku yang belajar dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti juga akan aku ceritakan apa yang telah aku pelajari dari baginda Nabi. Aku ceritakan kepadamu. Begini ya, sampai kerjasama di dalam belajar. Sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam berjuang pun dibuat untuk kerjasama. Hendaknya setiap keluarga itu mengirimkan satu orang, setiap 2 orang kirimkan 1 orang untuk berjuang, yang 1 bagian yang biayai. Katanya. Ini sampai baginda Nabi buat seperti itu. Biar ada kerjasama habis-habisan antara mereka. Itu keluarga itu. Maka saya masih ingat waktu itu Maulana Abdul Aziz Amir Bangladesh datang ke tempat kami, ke kampung kami. Maka beliau memberi tarhiban kepada keluarga kami. Beliau mengatakan, ada berapa laki-laki di keluarga? Ya, ada bulan dan bulan dan bulan, 3 orang laki-laki, 4 orang laki-laki. Begini saja, kamu buat giliran nanti. Ini yang bulan ini nanti kalau keluar, itu begitu dia datang langsung yang satunya giliran. Terus sehingga tidak henti-hentinya sepanjang tahun ada yang keluar jamaah tabligh katanya. Coba berapa laki-laki kita di rumah ini? Ada saudara kita, ada ayah kita, ada anak kita yang sudah balik. Coba kalau itu digilir, setiap datang bapaknya, maka keluar anaknya yang gede. Datang anaknya, keluar lagi saudaranya bapaknya. Datang lagi anak saudara bapaknya, datang lagi keponakannya, keluar lagi tanah, terus kita tidak henti-hentinya. Kalau keluarga besar itu terus diatur seperti itu, tidak henti-hentinya akhirnya ada orang yang keluar di jalan Allah, sehingga rumah itu kaya-kaya terus kurang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu ada yang ngecas ke langit gitu loh. Selalu ada yang ngecas ke langit. Kalau tidak kosong, apa ya itu itu karena apa? Karena kita telah kelupaan. Nanti diusahakan, kata beliau, kata apa itu saya Maulana Abdul Aziz Ahmad Bangladesh zaman dulu itu, yaitu beliau itu pengennya seperti itu. Dalam setiap rumah hendaknya mesti ada keluarganya 1 yang keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau itu dibuat. Alangkah baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali lagi aja ya, kembali ke judul pertama lagi, yaitu masalah takwa. Masalah takwa. Hadirin yang dimuliakan, itu takwa di rumah akan mendatangkan begitu banyak sekali kebaikan. Takwa di luar rumah juga begitu. Takwa ketika beramal. Orang beramal seperti mungkin amal termasuk amal membaca Al-Quran.
Kalau orang membaca Al-Quran dengan takwa, orang yang takwa kalau membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Di dalam kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran ini petunjuk, ya petunjuk, tapi untuk orang-orang yang bertakwa. Nek wong nakal, malah baca Al-Quran artinya dibolak-balik, difahami dengan kebalik-balik. Memang hatinya sudah nakal. Artinya hatinya apa? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah sesatkan dengan Al-Quran ini banyak orang. Allah kasih hidayah dengan Al-Quran ini banyak orang. Dan Allah tidak menyesatkan kecuali hanyalah orang-orang yang fasik. Senengannya pengen nentang Gusti Allah. Makanya sampai orang-orang kafir pun sekarang ini pun banyak yang membaca Al-Quran, tapi bukan tujuannya untuk mencari hidayah, bukan. Pengen mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, atau pengen melenceng-melencengkan arti di dalam Al-Quran, sehingga tambah hari malah dia ini tambah jauh dari Allah, tidak tambah dekat kepada Allah. Maka takwa, penting takwa. Dalam sholat kalau kita ini takwa, maka kita ikhlas dalam ibadah. Kita ikhlas betul dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat kita tidak takwa, Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Sholatnya bukan sholat takwa ini. Bukan sholat takwa, yaitu sholatnya ini lalai dan sholatnya hanyalah untuk pamer. Senengane pamer, bukan tidak takut kepada Allah. Bahkan ibadah pun dibuat untuk pamer. Ibadah pun dibuat untuk mencari duit-duitnya orang yang melihatnya. Allahu Akbar suaranya, tapi sebetulnya hatinya duit-duit toko. Hadirin yang dimuliakan Allah sekali seperti itu. Itulah kalau orang ini yaitu sholat tetapi tidak takwa. Fawailul lil musallin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam berjuang pun juga seperti itu. Dalam berjuang juga seperti itu. Memang ada iya. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu kali dikasih berita oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah SAW, ini ada seorang yang berjuang begitu hebat dia ini, maju, ringsek kanan, ringsek kiri, masya Allah, pendekar tanpa tanding. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan huwa finnar. Kaget sahabat-sahabat itu, apa yang terjadi? Kenapa Nabi mengatakan dia dalam neraka? Nah, ternyata dia ini bukanlah orang yang sabar. Bukankah kurang karena Allah? Gak tahu apakah karena pamer atau karena apa. Dia dikatakan sebagai suja, orang yang sangat-sangat pemberani, atau dikatakan sebagai orang yang paling membela kaumnya, atau yang begini. Hadirin yang dimuliakan, begitu dia kesabet pedang, dia kesakitan, maka dia bunuh diri, tancapkan pedangnya di dada dia sendiri, kemudian sampai tembus ke punggungnya, bunuh diri. Nabi katakan huwa finnar. Maka seorang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi, bagaimana pendapatmu ini? Ada orang yang berjuang karena dia ini untuk membela kaumnya. Ada orang yang berjuang supaya dikatakan sebagai orang pemberani. Ada orang yang berjuang supaya dikatakan dia ini banyak taskilan. Tambah saya ini kata gitu. Ada orang yang berjuang, tapi mirip ya seperti itulah sekalian. Ada orang yang berjuang dia ini
Bapak Nabi mengatakan yang fisabilillah adalah yang berjuang karena Allah. Itulah yang dikatakan berjuang fisabilillah hakikatnya. Maka hadirin, dalam perjuangan pun butuh takwa. Maka Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dalam perjuangan, dalam sholat, dalam ibadah, dalam baca Quran, dalam mengajar di pondok pun harus takwa. Kalau tidak, apa yang terjadi? Orang itu kalau lagi mengajar, maka dia itu mengajar merasa ini supaya murid-muridnya melihat dia, biar dikatakan sebagai guru yang hebat. Habis pula. Sudah, gimana nih? Kalau sudah seperti ini, yang selamat hanyalah orang yang bertakwa. Yang amar ma'ruf nahi 'anil munkar, kalau dia tidak takwa maka juga hancur. Yang beribadah tidak takwa maka hancur. Yang berjuang tidak takwa maka dia hancur. Yang baca Al-Quran tidak takwa, tidak paham dan tidak dapat hidayah. Udah, gimana lagi ini katanya? Semuanya kalau tidak dibarengi dengan takwa, maka sudah hancur semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan, kenapa seseorang itu bisa takwa? Takwa ini sebetulnya apa tuh takwa ini? Nah, para ulama mengatakan takwa ini adalah satu sifat, satu rasa yang ada dalam hati. Ketika kamu seperti rasa yang kamu rasakan ketika kamu masuk dalam kebun yang penuh dengan duri. Di bawahnya banyak duri, kemudian di sampingnya banyak tumbuh-tumbuhan berduri pula. Apa yang kamu kerjakan? Maka bajumu kamu sing-singkan, jalanmu kamu dengan jinjit-jinjit, pilih jalan yang tidak ada durinya. Seperti itu dalam amal. Kalau kita takwa dalam sholat, kami kita hati-hati betul. Jangan sampai sholatnya tidak sah gara-gara salah di dalam mengatur hati. Mengatur hati. Mulai niatan Imam Syafi'i itu beliau memberi pelajaran kepada kita supaya memudahkan kita biar betul-betul lurus dalam ibadah. Ibadah apa saja selalu rasakan dan kamu tanya dirimu, wahai diriku, kamu ibadah, sholat, baca Quran, dakwah, amal ma'ruf, atau apa saja itu, wahai diriku, ini karena apa kamu berbuat ini? Sampai dirinya membaca diri, ini karena biar dicintai Allah. Ya karena takut apa? Takut kemurkaan Allah. Harus seperti itu, bismillah, baru dakwah. Nah, hanya kalau orang itu lagi jaulah, itu sebaiknya itu sebelum mau jalan rasakan dulu, wahai diriku, ini kamu itu mau apa? Nah, kalau lagi mau bayar, katakan, wahai diri kamu mau apa? Kalau lagi takrim, wahai diri kamu mau apa? Apa yang kamu kehendaki? Apa yang kamu takuti? Mau sholat, wahai diriku, kamu mau apa? Apa yang kamu kehendaki? Apa yang kamu takuti? Sampai ketika sudah menjawab, aku menghendaki mahabbahnya Allah kepada diriku dan aku takut kepada murkanya Allah kepada diri. Kalau sudah bisa menjawab seperti itu, baru sholat Allahu Akbar. Nah, baru nanti kalau berdakwah langsung bismillah baru berjalan. Salam ya. Ini namanya ikhlas akhirnya itu. Jadinya itu ikhlas itu seperti itu. Hanya semata-mata karena Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, benak-bengok di sini ini gak ada gunanya kalau gak segera dipraktekkan. Tuhan jangan praktekkan di rumah aja Tuhan. Di rumah ketemu istri, rontok semua hafal-hafalannya. Berbahaya nih Pak. Kamu istri ketemu anak berbahaya. Ini sahabat saja beliau mengatakan, aku ini ketika di hadapan baginda Nabi, kayaknya akhirat itu nampak betul. Saya kira alhamdulillah. Begitu ke rumah ketemu anak istri, ya Allah, lah kok jantungan sana jantungan sini, guyu. Nah, akhirnya saya alhamdulillah datang kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, alhamdulillah telah munafik jadi orang munafik. Alhamdulillah jadi orang munafik.
mengatakan ada apa ini, ada apa? Begini ceritanya. Ketika ngaji sama engkau, kaya-kayanya tuh akhirat nampak begitu. Gak usah pulang itu loh. Nah, kok terus lupa semuanya sebagaimana ini? Maka Nabi mengatakan kalau kamu istiqomah selalu menghadap kepada akhirat, kamu akan disalami oleh para malaikat di jalan-jalan. Gimana Pak? Baik istiqomah atau bagaimana? Insyaallah ya. Dan siapa yang niat jalan Allah Subhanahu Wa Taala 4 bulan negeri jauh, apakah ada pengen tahu sebenarnya? Ya, alhamdulillah, masya Allah, semoga niat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, ini negeri jauh sebetulnya hanya kata-kata luar negeri begitu saja lah sebetulnya itu. Tapi luar negeri itu sebetulnya tidak sampai luar dunia itu enggak. Luar dunia itu kena akhirat itu. Jadi yang dekat aja itu maksudnya negara luar negeri. Hanya negeri aja. Maunya masih di bumi saja. Maka hadirin jangan sampai tercuma jauh negeri jauh salah. Gak ada jauhnya, itu semuanya masih dunia. Hadirin, kalau kita urutkan perjalanan kita ini selama kita umur 50 tahun atau 40 tahun ini, kita urut saja. Kita bolak-balik ke kantor atau ke sawah rumah atau kantor rumah, motoran sana motoran sini. Coba luruskan itu motorannya, luruskan itu jalan kakinya, langsung ke barat, dan tahu sudah tembus di sana. Sudah tembus dari barat, tembus dari timur sana. Nah, ternyata kita sudah mengelilingi dunia berdakwah tanpa kita sia-siakan hidup kita. Dan kita sia-siakan kalau muter itu hanya muternya itu saja. Kalau diluruskan itu bisa keliling dunia untuk mendakwahkan agama. Tapi kita ini salah jalan. Jalannya itu muter-muter, aja nggak keluar akhirnya. Gimana ini? Bisa lah nggih? Jadi kita panjangkan jalan kita ini sampai ke negeri yang jauh-jauh. Tagaza ke seluruh dunia kita datangi. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, mereka ini tidak ada pesawat terbang. Mereka untuk datang ya dari negeri ke negeri itu memerlukan berbulan-bulan samanya. Sayyidina ini para sahabat ini mereka telah menyebar ke negeri Syam, ke negeri Afrika, ke negeri Uzbekistan, ke negeri Pakistan, ke negeri India. Bahkan katanya juga sudah sampai 2 sahabat sampai ke negeri Aceh, ke Aceh sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kemana? Adakah kita ini yang mati menyebarkan agama di suatu negeri gitu dari keluarga kita ini? Nggak ada. Kalau mati di suatu negeri karena cari duit. Coba para sahabat sampai mati ini satu Usama bin Abbas, yaitu saudaranya Abdullah bin Abbas, datang dari Madinah sana. Beliau ini adalah orang yang terakhir kali yang ngubur baginda Nabi. Dia keluar dari lubang kubur baginda Nabi itu Usama bin Abbas. Beliau wafat di Uzbekistan sana. Mati syahid di sana. Maka hadirin, karena memperjuangkan agama. Sahabat wafat di sini di Aceh karena memperjuangkan agama. Sahabat wafat di Cina karena memperjuangkan agama. Inilah. Ya terus gimana ini? Nah ini harus dimusimkan lagi. Dulu itu musimnya orang itu mati di negeri yang jauh. Kita tidak perlu mati. Nanti kalau pulang nanti ngomong istri nggak boleh keluar pesannya. Nggak perlu mati. Dulu itu banyak perjalanan begitu jauh, berbulan-bulan untuk balik lagi susah. Kalau sudah berjalan untuk balik lagi itu juga susah. Sekarang ini kita tinggal diam, duduk 8 jam sudah sampai negeri mana-mana. 14 jam sudah ke negeri Eropa. Sudah tinggal duduk saja tidak kemana-mana. Udah tinggal diam, tidur, tahu-tahu sudah sampai Tuan Lur. Kita tinggal dakwah. Kemudian setelah dakwah sana di Amerika, dakwah di negeri Eropa, dakwah di negeri Afrika. Tahu-tahu nanti makin besar lagi tidur sudah sampai tuan rumah lagi.
cuy rumah, cuy Amerika, cuy Rusia, cuy itu loh, sudah begitu cepatnya Allah mudahkan kita untuk mendapatkan. Kalau sudah begitu kasih emoh. Gimana? Pengen yang lebih cepat. Apapun Allah datangkan buruk. Usaha juga, tapi mati dulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sediakan waktu 4 bulan 40 hari dalam negeri ataupun luar negeri, jalan kaki atau biasa, maka silakan, monggo, silakan didaftar. Ini ada tasnya ya? Silakan monggo. 4 bulan 40 hari dalam negeri ataupun luar negeri, monggo.